Halo semuanya, kenalin gue Miftah. Video ini gue buat karena gue lagi pengen belajar storytelling yang bener. Jadi ya maaf kalau video ini acak-acakan, aneh, atau ceritanya gak jelas. Ya namanya masih belajar, harap dimaklum. Izin gue mau cerita sedikit tentang perjalanan gue pulang kemarin, libur lebaran. Gue rasa semua orang yang tinggal di Indonesia kalau udah momen Ramadan dan dikit lagi mau lebaran, pasti semua itu ngerasain vibes mudik. Apalagi kalau scrolling Reels, TikTok, dan lain-lain, itu tuh isinya lagu taraga pulang semua. Seneng rasanya bisa ngerasain vibes mudik lebaran. Gue tuh udah lumayan lama banget menetap di Pulau Jawa ini. Jadi kalau setiap mudik ke Sumatera tuh ada aja sesuatu yang berubah. Bapak gue pernah bilang kayak gini. Jadi, ya selagi masih bisa pulang ya pulang. Kalimatnya tuh emang sederhana, tapi makin kesini tuh gue makin ngerti. Karena pulang tuh bukan cuma soal tempat, tapi soal waktu yang gak bisa diulang. Dan bener itu. Gue berangkat dari Bandung, tapi gak langsung pulang. Gue muter dulu ke Bogor, ke rumah teman gue. Karena gue udah lama banget gak ketemu teman-teman gue. Dan kebetulan juga ini lagi momen bukber, lagi rame-ramenya nih. Jadi ya gue sempetin buat mampir sekedar silaturahmi aja. Seneng rasanya bisa kumpul bareng teman-teman lama. Bukan teman lama sih, ya masih teman, cuma udah lama gak ketemu aja gitu. Dan kalau lagi kumpul bareng teman-teman yang udah jarang ketemu tuh pasti yang dibahas cerita-cerita yang dulu pernah kita lakuin atau mungkin orang lain lakuin gitu. Jatuhnya sih kayak gibah ya, cuma ya gitulah pokoknya seru. Karena pesawat gue di sini jam 6 pagi, gue tuh mutusin buat berangkat dari malam dan nunggu di bandara. Lah, kenapa lo nggak berangkat habis sahur aja bang? Gini, karena gue menghindari segala resiko yang terjadi, khususnya ketinggalan pesawat. Karena tiketnya harga juga mahal juga, lumayan lah. Jadi gue mutusin buat diem di bandara aja dari malam gak apa-apa, ngantuk juga. Daripada nanti malah ketinggalan, repot jadinya. Ngantuk sih ya, jelas ngantuk. Makanya gue cari kopi sekitaran bandara. Dan ada satu hal yang gue kaget banget. Gue kira sama aja ya harga di bandara sama di luar. Karena gue mau makan sahur, pastinya butuh air minum dong. Gue lupa tadi beli di luar. Ya sebenarnya inget sih, cuma gue malas aja buat belinya. Karena gue pikir harga di bandara sama kayak harga di luar. Masuklah tuh gue ke Indomaret. Gue tanya ke mbaknya, "Mbak, ini air putih berapa yang botolan? Yang botolan sedang tuh." Kata mbaknya 15.000. Buset, dalam hati kata gue, mahal banget 15.000. Yang biasanya paling cuma goceng, ini jadi 15.000 di bandara. Tapi ya karena udah terlanjur, ya mau gak mau harus dibeli. Tapi ya udahlah gak apa-apa. Sekali-kali kita ngerasain air putih harga 15.000 di bandara. Oh iya, entah kenapa gue tuh lebih suka jalan sendiri. Bukan karena gak punya temen, tapi ada rasa yang beda aja. Kalau jalan sendiri tuh kadang bisa ngamatin hal-hal sekitar. Kalau misalkan dibuatin film, itu tuh kayak lu lagi nonton film, tapi lu jadi kameramennya, sekaligus lu jadi penontonnya. Dan yang paling enak menurut gua kalau lagi perjalanan itu sambil dengerin musik. Rasanya tuh kayak gini, genre apa yang lu lagi dengerin waktu lu lagi jalan, itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan lu. Jadi kalau lu dengerin lagu semangat, lu ikut semangat. Dan kalau lu dengerin lagu sedih, ya lu juga ikut sedih. Gue juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tapi kalian kayak gitu kan? Apa gue doang ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Singkat cerita, gue udah sampai di rumah gue. Rumah gue tuh jauh banget dari perkotaan. Masih bisa dikatakan pelosok lah. Sepi, sunyi, jauh dari kebisingan. Dan hal yang harus gue biasakan setiap gue balik ke rumah itu cuacanya. Panas banget. Siang tuh bisa sampai 34 derajat. Lu bayangin aja tuh kayak gimana panasnya. Kadang kalau misalkan pas gue lagi ke masjid, habis itu pas balik ke rumah itu tuh siang tuh silau banget. Cahayanya tuh bener-bener silau, saking panas ya. Dan kalau malam itu kalau misalkan lu gak pakai kipas itu aduh, susah dah kalau mau tidur.
Jadi kalau misalkan nanti kalian mau main ke Sumatera, mending kalian bawa sunscreen yang banyak biar kagak kaget sama panasnya. Karena panas banget. Nah, pas balik kemarin itu gue sempat bantu mak gue metik cabai di kebun. Gak tahu kenapa ya, kalau misalkan lihat tanaman yang ijo-ijo itu tuh emang rasanya adem aja gitu. Walaupun sebenarnya ini cuacanya panas. Dan cabai mak gua yang tumbuh di kebun ini tuh bener-bener banyak banget. Dan tanaman mak gua yang ditanam di kebun ini tuh banyak banget. Ada cabai, ada bengkoang, habis itu ada nanas. Musuh utamanya di sini itu adalah beruk sama babi hutan. Kemarin tuh bengkoang mak gua tuh di dongkel-dongkel sama babi hutan. Tapi ya udah gak apa-apa lah. Mau gimana lagi. Nah kemarin tuh ada teman gue bilang kalau misalkan rumah lu tuh asri banget ya. Gimana ya bilangnya, emang masih asri sih kelihatannya. Cuma kalau cuacanya itu loh yang bikin nusuk ke kulit panasnya. Apalagi ya, kayaknya itu aja lah yang bisa gue ceritain. Oke kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya.